Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan follow juga Instagram aku di @raincoa, atau kalian bisa klik di kolom deskripsi. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita film KKN di Desa Penari. Menceritakan ada keenam anak pemuda yang datang ke sebuah desa untuk kuliah kerja nyata. Nur, Ayu, dan kakaknya Ayu ke sebuah desa untuk mendapatkan izin agar mereka bisa kuliah kerja nyata. Begitu masuk ke pedesaan, sudah disambut ular besar. Awalnya Pak Prabu selaku kepala desa tidak mengizinkan mereka kuliah kerja nyata. Tapi pada akhirnya mereka mendapatkan izin dari Pak Prabu. Pak Prabu menunjukkan beberapa lokasi. Nur merasa pundaknya berat. Ada sesosok makhluk tinggi besar melihat dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, kuliah kerja nyata dimulai. Sesampai di desa, keenam anak muda dijemput pakai motor melewati jembatan dan hutan. Dalam perjalanan, Widya mendengar ada suara gamelan. Ia pun menanyakan kepada Pak Prabu. Untuk sementara, yang perempuan tinggal bareng sama Mbak Sundari. Ayu mau memilih Widya karena menanyakan yang enggak-enggak kepada Pak Prabu. Ketika semua dalam terlelap tidur, Widya merasakan ada bayangan seseorang. Tidak bisa berbuat apa-apa, Widya hanya kembali berbaring sambil menangis. Makhluk itu adalah seorang nenek-nenek. Keesokan harinya mereka sudah siap-siap kuliah kerja nyata. Nur melihat sesosok besar dan juga hitam. Nur hampir aja pingsan, ia pun diantarkan Bima untuk pulang. Pak Prabu tidak memperbolehkan mereka melewati batas antara desa dan hutan. Nur dikejar sama sesosok yang ia lihat di siang hari, ternyata hanyalah mimpi. Nur dan Widya mau mandi tuh. Pada saat Nur mandi, ia digangguin sesosok genderuwo. Nur mencoba keluar, tapi tidak bisa. Widya penasaran, ia menempeli telinganya ke pintu. Nur keluar dalam keadaan panik. Giliran Widya mandi, ia digangguin sesosok wanita berbaju hijau. Nur yang mengintip lewat lubang benar-benar kaget. Nur datang ke tempat Pak Prabu. Kebetulan di sana ada Mbak Buyut. Nur bercerita tentang keganjalan selama di Desa Penari. Mbak Buyut menyuruh Nur minum kopi. Makhluk yang Nur lihat adalah makhluk yang menguasai tempat Desa Penari. Makhluk itu marah karena Nur membawa neneknya ke desa itu. Di tengah malam, Nur melihat Widya kerasukan sambil mengelus ular. Semua orang panik karena Widya malam-malam menari. Keesokan harinya mereka bertiga disuruh minum kopi. Kopinya pahit, sementara pada saat Widya minum, kopinya itu manis. Dengan bantuan Mbak Buyut, Widya pun dibuatkan shield keamanan. Anton bilang ke Nur kalau malam-malam Bima selalu mendesah, bahkan di kamar Bima ada sesajen. Lebih kagetnya, di lemari Bima ada seekor ular. Di malam hari mereka semua pindah ke penginapan yang lebih besar. Widya mendengar ada suara yang mendesah di kamar Bima. Bima keluar dengan tampang muka yang tidak senang. Bima ke suatu tempat, padahal Pak Prabu sudah melarang tidak boleh ke hutan. Widya kaget melihat Nur di dapur. Karena barusan aja ia melihat Nur itu lagi sholat. Karena syok, ia ditenangkan sama teman-temannya. Tiba-tiba aja mulutnya Widya mengeluarkan rambut-rambut yang sangat panjang. Keesokan harinya Bima marah-marah ke Ayu karena tidak menjalankan perintah dengan baik. Nur mendengarkan percakapan mereka di balik rumah. Salah satu warga melihat di sana itu ada ular. Mereka mendobrak rumah penginapan, ularnya tidak ditemukan. Kejadian demi kejadian, Pak Prabu meminta Ayu dan Nur menyudahi program kuliah kerja nyata mereka. Bima pulang dengan keadaan muka kesal. Nur yang menegur Bima pun terdiam. Nur mencari tahu apa yang dilakukan Bima. Ternyata Ayu dan Bima sedang melakukan skidi papap di tapak tilas. Sementara Wahyu dan Widya ke pasar, malamnya mereka baru pulang. Sialnya motor mogok di tengah hutan. Untung aja ada seorang kakek-kakek yang membantu mereka. Ternyata di sana ada hajatan. Widya ketakutan, sedangkan Wahyu asik menikmati acara tersebut. Pas Widya dan Wahyu mau pergi, tatapan warga di sana itu menjadi sangat aneh. Nur benar-benar kecewa dengan apa yang Bima dan Ayu lakukan. Wahyu datang menceritakan kalau ia dari hajatan kampung sebelah. Untuk membuktikan kepada mereka, ia menunjukkan makanan yang ia bungkus. Ternyata isi bingkisan makanan itu adalah kepala monyet. Nur mulai mencari tahu lebih dalam. Ia pun diancam sama Widya yang kerasukan roh Dau. Seketika Dau pergi karena melihat neneknya Nur. Bima menceritakan kepada Nur, ia melakukan ini karena demi keselamatan Widya dan ia diperalat sama Badara Uhi.
Untuk menyelamatkan Widya, Bima diharuskan ke tapak tilas mengambil sebuah gelang untuk Widya agar Widya bisa selamat. Setiap malam pun Bima harus menemani Badarwi layaknya seorang suami. Keesokan harinya Nur kesurupan roh neneknya. Widya sangat ketakutan. Nenek menyampaikan pesan kepada Widya untuk meminta teman-temannya tidak melakukan dosa. Nur tersadar dari pingsannya. Ia menemukan gelang yang diceritakan Bima, bahkan selendang. Nur meminta penjelasan dari Ayu. Awalnya Ayu tidak mau mengikuti perintah dari Bima, tapi ia dipaksa oleh Badarwi memberi gelang itu kepada Widya. Sebagai penggantinya, Badarwi memberikan selendang kepada Ayu agar bisa memikat Bima. Ayu meminta untuk menyudahi program KKN dan besok benar-benar harus pulang. Di tengah malam, Widya mengikuti Bima masuk ke tapak tilas. Lagi-lagi Bima melakukan skidi papap. Widya yang melihat ini pun shock. Widya pun dikagetin sama warga alam goib. Badarwi meminta Widya untuk tetap di sana. Widya lari ke scene di mana Nur terbangun melihat Ayu yang sudah terkapar. Ternyata Sukma Ayu dibawa ke alam goib dan dipaksa menari. Widya dikelilingi sama orang-orang goib di sana. Warga di sana berpencar mencari Widya. Mbah Buyut menggunakan kekuatannya untuk mencari Widya. Dengan berat hati, Widya pergi mengikuti arahan anjing. Sementara Ayu dipaksa menari. Bima juga ditemukan dalam kondisi sama seperti Ayu. Sesampai di pemukiman, Widya menceritakan apa yang ia lihat. Mbah Buyut mengatakan kedua Sukma teman mereka ditahan di alam goib. Bima dijadikan suami Badarwi dan Ayu dijadikan penerus menari. Keempat pemuda di hari itu pergi dengan keadaan perasaan bersalah. Bima meninggal 4 hari setelah kepulangan mereka, dan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film KKN di Desa Penari? Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya, atau kalian bisa langsung saja cek ke playlist yang tentunya channel ini membahas hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah kata aku mohon maaf. See you on the next video.